semuanya, kembali lagi bersama kami di Basa Basi, Bincang Santai Bahas Isu. Baik, kali ini kita bersama narasumber yang sangat luar biasa telah hadir bersama kita, Ibu Hera Aprilia Eskom MNG. Bagaimana Ibu kabarnya siang hari ini, Bu? Kabar baik, Mbak. Terima kasih ya sudah diundang ke sini. Ya, alhamdulillah ya, kita kali ini itu akan membawakan tema yaitu mendobrak sunyi melawan kekerasan seksual di lingkungan kampus, Ibu. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi teman-teman, langsung aja kita mengetahui nih lebih banyak materi terkait dengan hal ini. Oke, yang pertama Ibu, sebenarnya bagaimana sih Ibu peran Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dalam mencegah kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus sendiri? Iya, peran dinas sebenarnya terkait perlindungan terhadap kekerasan seksual di kampus dengan adanya Permendikbudristek untuk pembentukan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Kami bekerjasama dengan RLDT wilayah DIY mendorong untuk semua perguruan tinggi di DIY untuk bisa membentuk Satgas PPKS di masing-masing perguruan tinggi. Yang pastinya UNY termasuk salah satu yang Satgasnya sudah maksimal ya, karena sudah semenjak regulasi itu dikeluarkan di UNY sendiri langsung membentuk Satgas, dan kami juga sering bekerja sama dengan Satgas dari UNY untuk memberikan pemahaman kepada perguruan tinggi yang belum membentuk. Nah, dengan kerjasamanya dengan RLDT dan juga Satgas kampus yang sudah terbentuk, kami mendorong perguruan tinggi yang ada yang ada jumlahnya sekitar 140-an, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Dan terakhir bulan Juni yang lalu DIY sudah terbentuk sekitar 100 satgas yang ada di kampus-kampus. Begitu, Mbak. Oke, berarti salah satu penanganannya dari dinas sendiri itu pembentukan Satgas itu tadi ya Bu, di kampus-kampus yang ada di Jakarta, seperti itu ya Bu? Iya, jadi mendorong ketika regulasi dikeluarkan itu kan hanya beberapa perguruan tinggi yang masih membentuk Satgas, karena memang prosesnya memang agak sulit sih. Jadi prosesnya itu ada pembentukan pansel dulu, kemudian setelah panselnya dibentuk dengan melakukan uji publik, kemudian dari pansel itu nanti akan menunjuk Satgas, dan itu juga harus di-input di dashboardnya Permendikbudristek. Jadi memang prosesnya agak sulit, tapi kami bekerja sama dengan RLDT selalu melakukan pendekatan. Kami mengundang baik itu secara Zoom maupun pertemuan langsung, kami mengundang semua perguruan tinggi yang ada di DIY. Kemudian kita lakukan untuk pendampingan supaya mereka membentuk Satgas, karena ini sangat penting. Dengan adanya Satgas ini mahasiswa atau mahasiswi yang mengalami kasus kekerasan seksual itu akan tahu tempat mereka untuk melaporkan gitu. Baik, jadi untuk teman-teman mahasiswa ya Bu, yang nanti kita kepengennya nggak ada sama sekali ya Bu kasus-kasus itu, tapi kita tidak bisa menghindari permasalahan seperti itu. Jadi nanti apabila ada yang ternyata menjadi korban gitu ya Bu, bisa langsung melaporkan ke Satgas di kampus masing-masing. Iya. Dan juga bisa mengakses layanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk. Jadi memang banyak beberapa kasus yang tidak bisa ditangani langsung oleh Satgas sendiri secara internal, karena kalau pelakunya atau korban itu lintas kampus dan atau pelakunya di luar kampus, itu harus beberapa ada kasus itu koordinasinya dengan kami seperti itu. Baik, jadi itu tadi websitenya bisa diakses untuk teman-teman ataupun itu juga masyarakat juga bisa mengakses Bu?
Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu, terkait bagaimana mengatasi stigma masyarakat atau ketidaknyamanan dalam melapor dan cara kita agar bisa nih mendorong korban kekerasan seksual ini untuk berani melaporkan kejadian yang menimpa si korban ini. Biasanya kan kita itu sebagai korban kayak malu gitu kan Bu, aduh nanti kalau misalkan jadi omongan buruk di masyarakat seperti apa, apalagi tiba-tiba melaporkan ke dinas perlindungan gitu. Seperti apa Bu untuk mengatasi stigma tersebut di masyarakat? Memang bukan sesuatu yang mudah ya. Kalau kita misalnya bercermin kepada diri kita menjadi korban gitu, memang ada kekhawatiran ketika kita melapor itu malah jadi tersebar dan lain-lain. Nah, itu kembali kepada kalau sudah usia dewasa ya, mereka mempunyai istilahnya keberanian tersendiri. Kalau usia anak itu boleh orang lain melaporkan, tapi kalau usia dewasa itu dirinya sendiri yang melaporkan. Nah, sebenarnya regulasi layanan di dinas kami, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Penduduk, khususnya di layanan itu namanya Balai Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi kalau di P3P2DIY itu lebih kepada edukasi ke masyarakat, lebih kepada regulasi kegiatan seperti ini untuk sosialisasi juga. Dan di dinas kami ada namanya Balai Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, balai ini tempat khusus layanan perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kekerasan. Dalam layanan itu sudah mempunyai namanya fakta integritas atau kode etik. Jadi setiap kasus yang laporan kasus itu masing-masing yang sesuai dengan tugas dan fungsinya di layanan, mereka sudah mempunyai kode etik, tidak akan yang pastinya menjaga rahasia daripada korban. Nah, itu yang perlu juga kita sampaikan, sosialisasikan kepada masyarakat atau mahasiswa. Sama halnya juga dengan Permendikbudristek khusus untuk pembentukan Satgas Kampus. Di situ juga ada pasal yang menyatakan juga bahwa ketika mahasiswa mengalami kasus kekerasan kemudian melapor ke Satgas itu harus memegang rahasia korban dan tidak boleh menyebarkan, dan juga Satgas itu dilindungi juga oleh pimpinan. Jadi ada memang klausal di peraturan dan itu juga yang perlu kita sampaikan, bahwa jangan takut untuk melapor, nanti baik Satgasnya maupun korban itu akan dilindungi. Terkait dengan data kekerasan seksual yang ada di lingkungan kampus atau mungkin Jogja sendiri ya Bu, itu data saat ini seperti apa sih Bu? Cukup bisa dibilang naik atau turun dari tahun-tahun sebelumnya? Kita melihat data tahun 2022 ke 2023 itu turun datanya, turun. Tetapi kasus kekerasan terhadap anak itu naik. Logikanya berarti yang dewasa turun dari tahun 2022 ke 2003. Kalau anak-anaknya naik, yang dari 2022 ke 2024 itu kasus anak naik, tapi dewasa turun. Tapi secara keseluruhan itu turun kasusnya. Nah, tapi data ini hanya data yang kami peroleh dari ada forum namanya Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Data itu kami dapatkan dari forum tersebut. Forum itu kan terdiri dari instansi-instansi terkait, ada dari rumah sakit juga, ada dari LSM, NGO juga ada, dari penegak hukum juga ada. Jadi kasus-kasus yang masuk lewat anggota-anggota itu yang masuk ke dalam data kami di aplikasi kami. Namun saya yakin pasti banyak kasus di luar itu yang tidak terlaporkan. Jadi data yang di kami itu totalnya tahun 2023 itu 1187 totalnya.
Nah, dari tahun 2022 itu 1.282 mengalami penurunan. Seperti itu. Berarti kasus ini itu bisa dibilang seperti gunung es ya Bu, yang melapor itu sebenarnya udah banyak nih kelihatannya, tapi yang belum melapor juga banyak juga ya Bu, yang belum terlihat, yang belum bermunculan seperti itu. Ya, karena ini kan data yang terlaporkan lewat PPKK tadi. Nah, mungkin di luar itu kan pasti ada kasus-kasus yang belum terlaporkan atau mereka tidak berani menyampaikan. Oke, tadi itu saya sempat membaca sekilas ya Bu, yang di PPT itu data kekerasan seksual itu paling tinggi oleh pelajar ya Bu. Dan langkah-langkah yang diberikan itu seperti apa sih Bu? Karena mereka ini juga masih dibilang masih anak-anak di bawah umur dan mungkin belum banyak mendapatkan informasi, atau dari mereka sendiri itu belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang benar. Langkah-langkah dari dinas itu seperti apa itu? Untuk yang pelajar di sekolah yang masih SMA, SMP, SD seperti itu. Ya, kalau ini juga ada regulasinya, baru dibentuk 2023. Permendikbudristeknya nomor 46 tahun 2023, pembentukan tim PPK, tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Kalau di sekolah itu kan kekerasannya tidak hanya seksual, macam-macam, ada kekerasan fisik, psikis, bullying itu masuk juga, ada intoleransi juga masuk kekerasan, ada, kalau tidak salah ada 7 jenis kekerasan yang diatur di regulasi tersebut. Nah, kami sudah bekerjasama dengan Disdipora mempercepat untuk pembentukan tim tadi, tim PPK di satuan pendidikan. Tapi wilayah kami provinsi kan hanya SLTA. Jadi kami setelah sudah terbentuk tim PPK itu, kemudian kami memberikan peningkatan kapasitas kepada anggota. Jadi beberapa sekolah 2 bulan yang lalu kami kerjasama dengan Plan Indonesia juga mensosialisasikan ke 100 sekolah. Selain itu juga kami juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan juga melakukan sosialisasi ke beberapa sekolah, khususnya ke tim PPK-nya, supaya mereka paham tugas dan fungsi mereka bisa melakukan sosialisasi, melakukan edukasi, kemudian mereka memperkenalkan diri bahwa ketika ada kasus mereka bisa lapor ke tim itu. Nah, seperti itu. Kami juga punya satgas di lapangan. Kami juga menyampaikan layanan-layanan yang ada di kami yang bisa diakses oleh sekolah-sekolah maupun masyarakat. Seperti saat ini memang muncul kasus kekerasan gender berbasis online terus yang menimpa anak-anak juga. Baru-baru beberapa waktu yang lalu yang kasus di Bantul itu laki-laki, jadi jangan kira hanya perempuan loh yang kena kasus kekerasan, ini laki-laki, anak SLTA. Jadi hati-hati menggunakan HP, itu hanya kenalan lewat online, kemudian pelakunya memperlihatkan kemaluannya, kemudian mereka video call, screenshot, dan itu dijadikan bukti bagi pelaku untuk memeras anak ini. Sudah 2 juta sempat ditransfer anak tersebut karena dia takut dan orang tuanya tidak tahu juga. Akhirnya karena kami sudah melakukan sosialisasi ke gurunya memberikan, kemudian langsung menelpon satgas kami langsung melakukan penjangkauan karena kasusnya kasus kekerasan berbasis gender online itu harus ke Polda, langsung ditangani oleh Polda. Oke, berarti itu tadi pelaporannya melalui anak ini ke gurunya gitu ya Bu? Iya, gurunya tahu, kemudian gurunya langsung menelpon ke satgas. Maksudnya dia melapor ke tim PPK di sekolah, kemudian tim PPK langsung kontak ke satgas kami, satgas langsung melakukan penjangkauan, kemudian langsung melakukan pendampingan kerjasama dengan UPPD setempat, kemudian langsung ke Polda. Karena kasus kekerasan gender berbasis online itu udah kewenangan Polda, ditangani langsung oleh Polda, itu kejahatan berbasis IT.
Namun dari kami tetap ikut mendampingi korban karena dia akan mengalami stres berat, kami mendampingi supaya dia juga bisa tidak mengalami depresi. Dengan banyaknya kasus yang ada di pelajar maupun mahasiswa, sebenarnya peran orang tua itu seperti apa sih Bu dalam memberikan sex education nih ke anak-anak mereka? Itu biasanya dimulai dari mungkin umur berapa, kemudian itu biasanya dari orang tua sendiri memulai pembicaraan itu seperti apa sih Bu? Karena biar dari adanya sex education dari orang tua ini tadi, akhirnya anak-anak ini tahu nih ilmu-ilmunya, dan akhirnya mungkin itu bisa menekan kasus-kasus yang ada sekarang. Iya, karena memang pengasuhan zaman sekarang dengan zaman dulu itu sangat berbeda ya. Ketika zaman saya dulu itu tidak ada HP, mau makan aja apa aja diberikan orang tua dimakan. Kalau sekarang ada makanan lain enggak, kalau enggak sudah pesan ke online. Zaman sekarang anak usia 2 tahun aja sudah dikasih HP supaya dia sama orang tuanya. Sebenarnya peran orang tua itu sangat penting dalam keluarga. Kenapa sangat penting? Karena anak itu kan dari kecil tumbuh kembangnya itu kan bersama orang tua. Nah, di sekolah itu kan hanya dari sisi pendidikan, tapi dari sisi karakter si anak, dari sisi untuk tumbuh kembangnya itu kan di keluarga. Makanya sangat penting dalam keluarga itu adanya quality time, waktu yang memang betul-betul yang memang khusus untuk komunikasi di dalam keluarga. Kemudian untuk edukasi terhadap anak, kalau zaman dulu kan tidak perlu kita diberikan edukasi seperti itu sejak kecil, tapi sekarang sejak kecil itu sangat perlu diberikan edukasi berkaitan dengan seks, namun disesuaikan dengan usia anak. Sekarang aja di TK sudah mengundang, kami punya Puspaga, namanya Pusat Pembelajaran Keluarga. Di Puspaga itu ada psikolognya, kemudian ada konselor. Nah, beberapa sekolah sudah mengundang psikolog kami untuk bisa memberikan sex education tadi kepada anak-anak, tetapi itu dengan bahasa mereka ya, dengan bahasa psikolog yang bisa dimengerti oleh anak-anak. Jadi sejak PK sudah bisa diberikan ilmu tentang seks yang cuman disesuaikan dengan usia mereka. Oke, begitu ya teman-teman terkait dengan kekerasan seksual itu tadi. Jadi untuk teman-teman nih yang sekarang posisinya sebagai mahasiswa itu bisa lapor ke Satgas kampus masing-masing. Kemudian juga perlu adanya peran orang tua untuk bisa memberikan edukasi tersebut sejak dini ya Ibu. Oke, mungkin sebelum mengakhiri podcast kali ini ya Bu, ini tadi Ibu membawa apa itu warna pink. Ini mungkin bisa dijelaskan Bu, karena nanti bakal disebar dari kami gitu ya Bu. Sebenarnya ada 2 tadi ya. Ada ini sih kita mempunyai beberapa leaflet. Ini yang saya bawa tentang tindak pidana kekerasan seksual. Sebenarnya isinya ini adalah regulasi yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Ada juga isinya tentang apa saja jenis kekerasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi regulasi itu kan banyak ya, ada yang dikeluarkan Kemendikbudristek, kemudian ada undang-undang, kemudian peraturan daerah juga ada berkaitan dengan kekerasan. Nanti bisa dibaca di leaflet yang kami sampaikan. Di situ ada jenis TPKS apa saja, kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik, kemudian tindakan kekerasan seksual berbasis elektronik, terus sanksi juga untuk pelaku. Terus di situ juga bisa dilihat siapa saja sih yang berpotensi menjadi pelaku. Jadi pelaku itu kan tidak orang yang tidak dikenal atau orang yang dikenal melalui media sosial. Jadi ada juga di sini layanan-layanan yang ada di dinas kami maupun di kabupaten kota yang lain. Semuanya lengkap di sini, bisa dihubungi. Ada kontak UPTD, kemudian ada telepon
konseling sahabat anak dan keluarga ini layan secara online. Jadi kalau punya masalah bisa kontak nomor di sini nanti, itu bisa curhat lewat online. Oke, mungkin itu tadi ya Ibu pembicaraan kita terkait dengan mendobrak sunyi melawan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Mungkin sebelum menutup kegiatan pada sore hari ini Bu, mungkin ada closing statement dari Ibu terkait dengan pembahasan yang telah kita lakukan. Ya, yang pastinya stop kekerasan dan jangan takut untuk speak up jika dan juga segera melapor kalau kita melihat terjadi kasus kekerasan di sekitar kita. Kalau kita takut melapor sendiri, kita bisa membantu orang yang lebih kita anggap lebih punya kapasitas, seperti kita lapor ke security atau kita langsung lapor ke satgas di kampus atau kita lapor ke lembaga atau pemerintah yang memang menangani kasus perlindungan perempuan dan anak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu, terima kasih atas waktunya karena telah meluangkan waktu untuk kegiatan kita ya Ibu dan memenuhi undangan dari kami. Mungkin itu dulu perbincangan kita terkait dengan mendobrak sunyi melawan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Dan untuk teman-teman, nantikan untuk basa-basi yang selanjutnya. Selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.